tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tuhan kita Allah yang hebat, yang layak ditinggikan hanya Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Happy Sunday Zion. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Siapa lompat buat Tuhan hari ini? Say yeah. Haleluya. Jump, 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 come on, jump. Siap? Ready? Katakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu. Karena apa? Karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kau Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Thank you Jesus. Katakan bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kau Raja
firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. YKS, We praise you, Jesus. siapa seorang buat Tuhan, suaranya mana ya? Jump, 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 come on, joy. Kau Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah, Kau Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Thank you, Jesus. Yesus Kaulah Tuhan Allah Allah perkasa. perkasa. Bernyanyi kami ini. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sing it again. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. One more time, say. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. We give you praise. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Woo. Boleh sama-sama dong kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. We praise you, God. Thank you, Jesus. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you, Jesus. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah masuk setiap kami. Thank you, God. Come on, shall we sing together? Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan bagi setiap kami, Tuhan. Dan kota perlindungan. Are you ready, church? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya boleh serukan haleluya. Haleluya. Thank you, God. Kami meninggikan Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
panjang, namun kasih setiamu tak pergi. Are you ready? Boleh sama-sama kita melompat. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus. Thank you God. We praise your name. Thank you. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang luar biasa buat setiap kami. Kami boleh punya kesempatan untuk datang kepadamu di rumahmu. Kami memujimu, kami melompat buat Engkau, kami bersukaria buat Engkau Tuhan. Dan menyembahmu lebih lagi. Bapak kami percaya, karena hanya dalam penyembahan kami mengalami kesembuhan. Hanya dalam penyembahan kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara percaya bahwa penyembahan adalah weapon saudara? Amin. Kita mau mendengar suara Tuhan lebih lagi hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus dalam setiap kami. Kami percaya bahwa penyembahan akan melepaskan kami daripada ikatan belenggu-belenggu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. As a living sacrifice. I will sing my praises. I will lead my voice. You alone are worthy. Hallelujah. Sing my praise. I will sing
on, church, and worship Him. Holy Spirit, speak to me. Speak to me. Holy Spirit, 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 speak to me. Renda Engkau Tuhan. Holy Spirit, speak to me more and more. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me more. Holy Spirit, speak to me. Thank you, Jesus. Terima kasih Yes. Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat Roh-Mu yang ada di tempat ini, yang menghibur kami, yang menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh ada pada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita ini berkati. Katakan amin. Oke. Terima kasih buat para builders. Kalian luar biasa. Buat yang ada di atas, kameramen dan yang ada di belakang, terima kasih kami ucapkan. Kalian sudah melayani dengan luar biasa. Kami percaya upah kalian besar di sorga. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat siang, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Amin. Kami juga mau menyapa buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Ada beberapa pengumuman penting yang kami akan sampaikan di tempat ini. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara yang belum tertanam dalam home, kami tak berhenti untuk mengingatkan terus, bergabunglah dengan home. Kami percaya di situ akan ada pemulihan, di situ akan ada kelepasan. Dalam home di gereja ini ada 3, yaitu home family, bagi kita yang sudah menikah bisa bergabung di situ. Kemudian home yang kedua adalah home single, di situ bagi kalian yang masih single dan masih mahasiswa. Kemudian ada yang ketiga yaitu home study, bagi kalian yang masih SMP ataupun SMA. Silakan bergabung di hari-hari yang sudah ditentukan, nanti bisa ditemui di booth di belakang untuk mencari informasinya. Dan sebagai informasi juga, mungkin banyak yang belum tahu bahwa di home single itu ada home campus, di mana home campus untuk menjangkau jiwa-jiwa atau mahasiswa yang rindu untuk memiliki komunitas yang baik. Sebagai informasi, saya adalah contoh yang dimenangkan melalui home campus 20 tahun yang lalu. Lama ya. Saya percaya di situ akan ada pemulihan demi pemulihan, dan di waktu itu juga Tuhan yang sama akan memenangkan jiwa-jiwa yang sama juga di hari-hari ini. Sebagai informasi juga,
Di situ saya bertemu dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah menjadi istri saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai info terakhir, GKS akan mengadakan perayaan Natal yang akan diadakan hari Minggu tanggal 12 Desember jam 5 sore. Ya, di tempat ini di The Hall Penta City. Buat setiap saudara yang mau hadir bisa mengisi link pendaftaran yang akan di-share di sosial media kami ataupun di home masing-masing. Sebagai penutup saya mau sampaikan satu ayat yang menjadi kekuatan saya pribadi, ayat favorit saya juga dari dulu, yaitu dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakannya bagi saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekali lagi kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut, kita mau angkat sekali lagi pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami pagi hari ini boleh datang berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami percaya Engkau disenangkan oleh karena setiap kami. Kami percaya Kau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di tempat ini. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami, speak to us Lord. Bicara buat setiap kami, sehingga gak ada satu orang pun di antara kami yang pulang dengan tangan hampa, tapi kami boleh menangkap sesuatu yang boleh mengubah mindset kami, merubah cara berpikir kami, sehingga kami boleh pulang menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi Tuhan. Urapi kami semua pada pagi hari ini, baik yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Kau Tuhan yang sama, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau yang bekerja Tuhan, menjamah setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Touch every one of us. Speak to us Lord. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat kita, haleluya Tuhan, haleluya. Wow, so good, so good. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. He's my mentor, he's my spiritual father. Dan beliau yang dari sejak awal dari gereja ini embrio, dia sudah ada bersama dengan kita dan terus mensupport kita sampai dengan hari ini. Dan mungkin sebagai saudara tentunya sudah mengenal beliau, tapi buat saudara yang baru mengenal beliau, pengajaran beliau begitu luar biasa memberkati kami semua, membangun kita semua gereja tempat ini. Dulu pelayanan terakhir di bulan Februari apa Maret ya, tahun lalu, mengawali pandemi. Saya kemarin canda sama beliau, saya bilang ini datang kali ini pandeminya berakhir. Amen.
Dulu datang pandemi kita ibadah langsung online semua. Nah kali ini beliau datang kita berdoa pandemi selesai. Mari kita berikan warm welcome buat Pastor Leonardo Samsuri. Senior Pastor Light to the Nations. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari saya mau berdoa dulu terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibagikan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan atas setiap kami yang mendengar. Baik yang datang melalui onsite di sini Tuhan maupun yang online. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, berikan pengertian kepada kami. In Jesus name. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. It's good to be here back again. Sudah cukup lama tidak hadir di sini, tapi saya percaya kita semua ada dalam kondisi yang baik. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi, di Jakarta juga sudah mulai ada kegiatan yang menggeliat. Saya lihat di sini juga sudah mulai rame gitu ya. Dan saya berharap memang pada akhirnya situasi akan jauh lebih baik. Siapa yang percaya? Kondisi akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ada satu yang menarik, orang suka bertanya sama saya begini, kenapa Tuhan kok biarkan ini terjadi? Sebelum saya mulai khotbah saya ya, saudara, saya cuma mau tanya sama orang itu begini, dan saya juga tanya sama saudara, kira-kira Tuhan tahu akan ada pandemi? Tahu? Kapan tahunya? Kapan tahunya? Mendadak kaget gitu? Ada pandemi gitu ya, dia tahu? Nah, dia udah tahu jauh sebelumnya. So berarti dia juga tahu bahwa kehidupan kita di hari-hari ke depan dia sudah tahu. Hidup saudara, hidup saya, tahun 2030, 2050 dia sudah ada di sana. Amin. So jangan takut, jangan gentar, percaya bersama dengan dia. Oke. Nah, hari ini saya bicara satu topik mengenai overcome inner conflict, yaitu bagaimana saudara mengatasi konflik batin. Saya bicara kepada beberapa anak-anak muda, pastor, memang hari-hari ini begitu banyak orang mengalami mental health. Nah, isunya kemarin sempat saya sharing dengan anak saya yang kedua, laki-laki. Dia berkata begini, banyak orang melihat mental health dan itu akhirnya menjadi topik yang penting seolah-olah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia ingatkan juga, dia berkata kepada saya bahwa sebenarnya yang harus menjadi sentral hidup kita adalah Kristus. Bukan di dalam persoalan-persoalan yang ada ya. Tapi hari ini saya mau ajak saudara belajar kenapa orang bisa ngalamin mental health dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Ada amin? Haleluya. Baik, saudara hidup di pasca modern seperti ini, sadar atau tidak sadar Anda terus dikejar atau mengejar sesuatu yang kadang-kadang kita nggak perlu. Hanya untuk membuat saudara punya standar hidup dan Anda punya pencapaian itu bisa diakui oleh orang-orang lain. Tanpa Anda sadari seperti itu. We are push, kita didorong. Belum lagi sosial media mendorong saudara, memaksa saudara, membuat saudara mengimajinasikan sesuatu yang sebenarnya itu bukan saudara. Makanya kenapa banyak orang hari-hari ini krisis identitas. Bingung dengan dirinya karena sosial media begitu kuat. Kalau dulu bukannya nggak ada krisis identitas, tetapi sekarang lebih parah. Kenapa? Sosial media mengekspos dan mendorong kita seperti itu. Dan membiarkan atau membolehkan apa yang sebenarnya tidak begitu. Anda paham maksud saya? Sehingga banyak orang merasa sekarang ini pria yang terjebak di dalam tubuh wanita. Dia merasa seperti itu, atau dia merasa dia sebagai seorang wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Barangkali begitu, sekarang ini sering terjadi begitu. Dan tanpa disadari itu menguras kekuatan, menguras pikiran, menguras jiwa, menguras emosi saudara. Dan kita mencoba mengikuti apa yang kita lihat tiap hari. Sadar nggak sadar saudara, seorang anak akan ikutin apa yang ayahnya dan ibunya lakukan setiap hari, betul nggak? Nah, saya cerita sedikit saudara, kemarin ada sesuatu hal yang menarik kira-kira 2 minggu yang lalu. Begini saudara, bahwa istri saya tiba-tiba cerita begini, lagi makan pagi. Kemarin cucu saya, si L namanya, dipanggilnya L, sebenarnya namanya Ezekiel, si L. Dia bilang gini, si L kemarin ngumpet di belakang saya, terus teriak, L takut, L takut. Kenapa dia takut? Dia dengar karena ada alat yang
ada lampu ultravioletnya untuk nangkep nyamuk itu loh. Tet, 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 tet gitu. Nah bunyi tet, tet, tet itu dia takut. Dia bersembunyi belakang, El takut, El takut. Istri saya cerita, tiba-tiba, secara tiba-tiba lagi makan pagi, saya dapat sesuatu. Saya bilang, nah kok dia bisa, padahal baru bisa belajar ngomong. Begitu ya, umur baru mau 3 tahun, baru mau belajar ngomong. Kok dia bisa pick words, dia bisa memilih kata-kata untuk mendeskripsikan rasa takutnya, nggak salah. Dia bisa bilang, El takut. Kenapa dia nggak pakai kata-kata yang lain untuk menjelaskan rasa takutnya? Saya berkata demikian, ya jelas karena dia kan sering dengar kita ngomong takut terus kita tanya El takut ya. Lama-lama dia kan jadi ngerti kata dia bahwa takut itu artinya ini gitu, ngerti ya maksud saya. Nah berarti kalau begitu, kenapa dia bisa begitu? Karena dia ada di dalam sebuah atmosfer. Dia ada di dalam sebuah lingkungan di mana ulang demi ulang diucapkan kata-kata yang ada dari nggak ngerti jadi ngerti. Dari nggak bisa nangkap kata-kata itu dia menangkap kata-kata itu. Dari dia nggak tahu istilah itu dia dapat istilah itu. Anda paham maksud saya? Nah, sadar atau tidak sadar saudara, dalam hidup ini juga sama. Ketika Anda terus-menerus ada dibombardir dengan sosial media, Anda nggak tahu istilah itu hingga Anda nangkap istilah itu. Dan tanpa sadar saudara, kita menjadi bagian dari situ yang memang kita didorong untuk menjadi seperti itu. Be careful. Anda ngerti maksud saya? Nah, karenanya ketika kita mau mencoba mengikuti sosial media, yang terjadi malah kita ketakutan, khawatir, cemas, emosi kita terganggu, gelisah, stres. Betul nggak begitu saudara? Ya, slide-nya nanti belakangan, jangan terburu-buru. Ya, saya ini masih pendahuluan, prolog. Ya kan? Ada rasa takut, saudara, stres, emosi, krisis identitas, itu yang terjadi. Do you understand? Nangkep ya? Kita malah kehabisan energi seolah-olah. Berapa banyak yang mengerti apa yang saya maksud mengenai sosial media ini? Hari ini saya akan banyak bicara sedikitnya mengenai sosial media. Nah, kultur budaya yang ada sekarang ini memaksa banyak orang menjauh dari Tuhan. Dengan sosial media, dengan cara berpikir, filosofi. Kemarin saya sempat bicara tentang akhir zaman, the second coming di sebuah gereja. Dan salah satu tanda akhir zaman yang sering luput dari perhatian orang-orang Kristen dan hamba Tuhan adalah penyesatan. Dan penyesatan dimulai dari pikiran. Dan dari mana pikiran kita bisa disesatkan? Sosial media sumbernya. Akan membuat saudara lambat laun menyetujui pandangan mereka, filosofi mereka, ideologi mereka. Sementara saudara makin bergeser dari firman. Paham maksud saya? Dan tanpa disadari saudara, kita gak punya basic yang strong dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita gak punya basic yang strong, fondasi kita goyah, maka Alkitab kan berkata bahwa suatu hari langit dan bumi akan digoncangkan. Yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap, yang tergoncangkan akan hilang lenyap. Hati-hati jangan sampai saudara tergoncangkan. Paham maksud saya saudara? Tanpa disadari kita seperti itu, kita gelisah dan kita mengejar apa yang sebenarnya kita gak perlu kejar. Coba tanya anak-anak muda sekarang di Jakarta, saya gak tahu kalau di Balikpapan. Kamu mau ngapain? Saya mau kaya, pensiun muda. Coba lihat, rata-rata ngomong begitu. Mau kaya, pensiun muda. Kaya, mau jadi miliarder sebelum 30. Before 30. Dia mau jadi miliarder, terus mau pensiun muda. Itu yang banyak ada dalam pikiran mereka. Kok bisa mereka memikirkan seperti itu? Dibombardir dengan apa? Dengan semua yang dia lihat terjadi di sosial media. Anda paham maksud saya? Dan tanpa disadari pengejaran saudara, pengejaran orang kepada di sosial media membuat kita beralih daripada mengejar Tuhan kepada mengejar perkara-perkara yang tidak kekal ini. Jadi ada yang kita nggak perlu kita kejar, itu yang bikin kita stres pada akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau sebenarnya. Karena kita tidak dibangun untuk itu, kita dibangun untuk yang lain. Kita disiapkan oleh Tuhan untuk yang lain. Anda paham maksud saya? Nah, mari kita melihat saudara di slide saya. Oleh karena sosial media bisa membuat saudara kecanduan. Coba bilang nyandu. Tahu nyandu kan? Nyandu itu artinya Anda ketagihan. Saudara tahu nggak saudara? Nyandu itu nggak harus narkoba. Enggak, sesuatu yang mengikat saudara, membuat saudara akhirnya terikat dan terus menerus nggak bisa hidup tanpa itu. Orang bisa nyandu kok sama kopi. Lu serius? Bisa nyandu. Nah, pertanyaannya bisa nggak Anda kalau nggak minum kopi 1 hari? Kalau Anda bisa berarti Anda nggak nyandu. Tapi kalau Anda udah totofore, tahu totofore? Anda sudah mulai totofore kalau Anda nggak minum gitu loh saudara. Lalu rasanya Anda gelisah, nah berarti Anda terikat tanpa sadar.
Nah, kecanduan ini kalau Anda terus, Anda rasa happy, makin Anda dipanggil, makin lakukan itu, Anda makin happy. Maka hormon dopamin yang ada dalam hidupmu dirangsang. Hormon dopamin yang ada dalam hidup saudara itu dirangsang. Nah, keluarlah hormon dopamin yang membuat Anda happy sejenak di situ. Anda paham? Nah, mari kita melihat, saya coba search di Google, saudara, dopamin ini. Saya coba sampaikan kepada saudara, silakan di slide berikutnya. Dopamin itu adalah zat kimia di dalam otak manusia yang bisa meningkatkan kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan itu contohnya makan makanan enak gitu ya. Itu sensasi itu. Itu sensasinya, itu dopamin itu muncul. Makanya ada orang suka tanya sama saya kalau pelayanan di gereja-gereja di luar kota, Pastor ada pantangan? Ada. Apa? Satu pantangan saya saja. Apa? Yang nggak enak saya nggak makan. Ngerti nggak saudara? Nah, kenapa? Karena itu merangsang dopamin. Makanya ketika Anda makan enak rasanya Anda enjoy kan? Why is it? Dan itu membuat saudara nagih tanpa sadar. Lalu seperti apa lagi? Konsumsi makanan enak, minum minuman keras, judi dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini saudara, kalau Anda berjudi atau minum minuman keras, ada batas umurnya. Umur berapa baru boleh minum, betul? Di bawah umur itu nggak boleh, di atas umur ini baru boleh minum ataupun judi, betul nggak? Sosial media nggak ada batas umur. Nggak ada batas umur. Itu sebabnya dari kecil sudah dirangsang dopaminnya dan terjadi satu yang namanya dia merasa nyandu lama-lama. Be careful saudara. Lalu dikatakan berikutnya, dopamin berperan besar mempengaruhi emosi orang, gerakan, sensasi, kesenangan, konsentrasi, bahkan rasa sakit. Dopamin seperti itu. Next kita lihat, cepat saja. Seseorang yang ngalamin kelebihan dopamin, apa yang terjadi saudara? Lihat, dapat dihubungkan dengan beberapa komplikasi serius. Beberapa gangguan yang dapat terjadi dan umumnya berhubungan dengan apa? Mental health. Berurusan dengan mental seperti skizofrenia dan kelainan bipolar. Makanya makin hari orang secara kehidupan makin bipolar. Jadi mereka punya kepribadian ganda. Karena memang tanpa disadari saudara, sosial media menampilkan hal yang sebenarnya tidak demikian adanya orang ini. Anda paham? Jarang orang yang sedih, yang gagal dimunculkan di sosial media. Kan begitu saudara. Dan terjadilah sebuah kepribadian yang seperti itu, dia bilang bipolar. Kedua gangguan tersebut dapat menyebabkan kelainan mental yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Itu sumbernya 6 Desember 2019. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Karena sosial media bisa siapa saja, Anda bisa masuk ke sosial media dengan Anda punya ide-ide, betul? Anda punya pendapat, Anda punya pemahaman, nilai, pengalaman saudara, Anda boleh sampaikan di sana. Dan bahayanya begini, anak kecil nggak punya filter. Ngerti? Anak kecil nggak punya filter masalahnya, dan dia telan saja masuk ke alam bawah sadarnya, itu membangun sistem percayanya, belief sistemnya through the social media. Dan kalau Anda biarkan, jangan heran nanti anakmu ketika generasi dia bertumbuh menjadi generasi yang rapuh. Karena mentalnya nggak siap. Dan jangan heran ada orang bahkan selebriti di Korea hanya dikasih tahu, kamu bunuh diri aja deh, kamu nggak layak dan nampil begitu. Bunuh diri loh. Bunuh diri. Saudara, hidupnya tidak lagi ditentukan oleh Tuhan dan dirinya, tapi ditentukan oleh netizen. Can you imagine saudara? Makanya di era digital yang seperti ini, apalagi nanti ke 5G, makin gerak cepat semua, wah, orang makin-makinan. Hidup ini akhirnya kita dibawa kepada sebuah hidup yang ilusi, in a virtual, not in reality. Maka itu hati-hati dalam generasi muda yang ada di tempat ini, termasuk generasi-generasi yang seumur saya atau yang lebih tua dari saya. Be careful, karena sosial media membuat saudara nyandu pada akhirnya, dan Anda bisa menjadi orang yang berbeda, yang seperti yang Tuhan, bukan yang seperti Tuhan maksudkan. Saudara paham maksud saya? Hati-hati ya saudara ya. Nah, sekarang saya lanjut cepat saja. 3 pemicu mental health. 3 pemicu mental health adalah the 3 C's, 3 C.
mental health saudara dan saya akan terpengaruh karena 3 hal ini yang menjadi picunya. Number 1 adalah you will compare. Saudara sadar nggak sosial media akan memaksa saudara untuk komparasi. Anda akan membandingkan hidupmu dengan temanmu. Anda akan bilang gini, gila loh temen gua dulu di SMA goblok sebenarnya. Anda ngerti gak? Waduh sekolahnya babak belur, gak masuk terus, dan gak naik kelas. Gila dia sekarang punya private jet. Wah dia ternyata 20 tahun kemudian, 25 tahun dia udah punya private jet. Gue baru-baru private jet, private home aja gak ada, kan gitu. Dia udah punya private jet loh, wih dia punya usaha begini loh, dia udah punya ini loh. Liatin tuh, hidupnya gini, lihat rumahnya, dikasih lihat. Waduh gede amat, gue ini boro-boro, sok kecil. Apa yang terjadi? Anda to compare. Komparasi akan seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika Anda compare dalam hidup saudara, nanti kita akan membahas lebih jauh. Salah satunya Anda merasa tidak aman. Dan Anda merasa kok gue bodoh amat kan begitu. Gue ini goblok amat kan gitu. Gue kok gak bisa apa-apa. That's the problem. Dan akhirnya Anda akan stres dan jadi mental issue. Siapa yang mengerti apa yang saya maksudkan? Nah, selain compare, karena Anda sudah mulai compare, maka yang kedua terjadi, Anda compete. Anda akan mencoba bersaing dengan mereka. Akan kepengen, saya juga kepengen seperti itu, saya juga mau begini, saya juga mau begini. Jangan heran banyak anak muda meninggalkan gereja. Why? Karena mereka berpikir, buat apa gue di gereja gak dapat apa-apa. So gue mau capai dulu, nanti kalau udah nyampe sesuatu baru gue mau ke gereja. Ada gak? Orang-orang berpikir begitu? Ada. Nah yang terjadi adalah Anda akan terus ditarik. Saudara tahu, pernah lihat gambar atau video keledai di kepalanya ditaruh kayu, di depannya ada wortel. Dia lari ngejerin wortel gak dapet karena wortelnya terus di depan dia. Anda ngerti maksud saya? Sampai kapanpun Anda gak dapet kok. Hal yang sama, Anda akan compete, Anda jadi lelah. Makin Anda jauh dari Tuhan, Anda makin haus. Anda makin jauh dari sumber air hidup itu. Alkitab berkata dalam Yeremia 2 ayat yang 13 bahwa 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama, meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk apa? Menggali kolam yang tidak bisa menampung air, yaitu kolam yang bocor. Kegiatan yang sia-sia membuat jiwanya bocor. Pernah dengar gak? Temenmu ngomong begini, gue bisa gila nih begini nih, pernah dengar gitu? Pernah gak? Ya jangankan orang lain, mungkin kita ngomong begitu. Gue bisa gila nih kayak begini, karena apa? Karena terlalu banyak waktu Anda search browsing di internet. Ataupun di sosial media. Saya gak bilang sosial media jelek ya. Banyak dipakai juga untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Makanya saudara, pakailah itu untuk memberitakan firman. Setuju saudara? Nah kalau Anda nggak siap di compare, nggak siap di compete, Anda terus-terusan di sini, maka yang terjadi di tengah adalah konflik. Maka terjadilah inner conflict, terjadilah konflik batin dalam hidup saudara. Kenapa Anda compare terus-terusan, Anda compete nggak nyampe-nyampe, ayo betul? Beda apa yang Anda dapat, tidak sama, kok dia begitu gampang, kenapa jadi susah dan seterusnya. Maka terjadi konflik di dalam batin saudara. Nanti ketika Anda ke gereja, percaya sama saya, manifestasi konfliknya. Pasti manifestasi konfliknya. Anda bisa salahin ini, lama-lama mundur dari gereja pelan-pelan. Mulainya apa? Nggak kegiatan pelayanan dulu, lama-lama nggak ke home. Lama-lama jadi jemaat, lama-lama ngilang. Duduknya paling depan, mundur ke belakang dan ngilang. Paham saudara? Nah ketika Anda compare, apa yang terjadi? Ketika Anda compare, maka standar saudara adalah netizen punya standar. Netizen punya standar. Dan tanpa sadar saudara, Anda ikutin aja netizen punya standar, Anda ikutin aja sosial punya standar. Lama-lama stres sendiri. Makanya ada firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17. Mungkin ada di slide enggak? Kayaknya ada ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17 waktu Anda compare, maka firman Tuhan bilang begini, sebab kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Jangan ikutin ukuran netizen saudara. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah apa? Ciptaan baru, bukan renovasi, a new, brand new, sesuatu yang baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. So Anda saudara menilainya bukan pakai standar mereka, standarnya adalah firman. Amin. Coba yang paham lambaikan tangan. Puji Tuhan. Makanya standarnya nanti Anda punya identitas diri, Anda mau ikutin sama seperti mereka. Kalau Anda nggak berpenampilan seperti mereka, Anda nggak ngomong seperti mereka, Anda keluar kata-kata yang nggak sama seperti mereka. Ada istilahnya di anak-anak muda hari ini adalah FOMO, fear of missing out. Anda merasa kayaknya Anda kalau keluar dari situ Anda kayaknya bukan somebody. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda keluar dari Tuhan itu lebih berbahaya. Ya enggak? Dan tanpa disadari seperti itu, lalu kita punya identitas, kita samakan. Oh mereka bisa gitu, gue juga mau ikut. Oh berarti kalau gue begini, nggak apa-apa dong, kayak gitu. Anda punya keberhasilan juga standarnya di sana, bukan yang lain. Anda punya pencapaian, gaya hidup, kita akan samakan seperti mereka. Jangan heran saudara, terlalu banyak di sosial media, kita akan terus berpacu dengan hidup ini, ngikutin mereka. Tas, ya kan, cara jalan, pergi travelnya, Anda akan lihat saudara, dan seterusnya. Makanya orang yang suka compare adalah orang yang gak aman hidupnya, gak tenang hidupnya, cenderung iri sama orang lain. Kok dia bisa, gua gak bisa, ayo bener gak? Lalu Anda akan bilang, Anda bisa marah dan kecewa dengan dirimu sendiri. Kenapa ya, kok saya gak bisa kayak dia ya? Teman SMA saya lo dulu, dia nyontek lu sama gue gitu. Kok dia bisa lebih dari gue sekarang gitu. Wah mainnya di kelas atas, lihat makannya di bintang 5, gua di bukan bintang 5, Amigos. Tahu Amigos? Agak minggir got sedikit gitu. Artinya warteg gitu kan. Sementara temen gue dari bintang 5 kok kayak gini. Nah Anda akan merasa marah, kecewa dengan keadaan dirimu sendiri. Lama-lama juga bisa marah sama gereja, malah sama Tuhan loh. Kenapa Tuhan biarkan hidup saya begini? That's comparing. Dan Anda merasa tidak berdaya, tidak layak. Sementara kalau Anda compete, nah pertanyaannya apakah kompetisi jelek? Enggak juga. Tapi kompetisi akan menjadi berbahaya ketika Anda mengejar hal-hal yang memang enggak perlu dan mencari penghargaan yang salah. Paham saudara? Mari kita lihat satu ayat dalam Matius 18 ketika Anda compete. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Rupanya dari zaman dulu ada orang yang berkompetisi. Siapa yang paling hebat, siapa yang lagi dikenal, dan seterusnya. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saya percaya orang yang suka kompetisi, bukan kompetisi yang benar, kompetisi yang keliru. Bapak ibu saudara, yang terjadi adalah rasa tidak aman dalam hidup. Sama seperti comparison. Dan Anda kepengen dihargai, kepengen menonjol, kepengen kelihatan lebih baik daripada yang lain. So, kenapa? Kenapa? Anak saya Raymond pernah khotbah, I am number 2. Tema khotbahnya begitu, I am number 2. It's okay number 2, gak harus number 1. Kadang-kadang kita mau mengejar terus untuk mencari kelihatan. Dan akhirnya Anda lebih banyak apa? Kalau kompetisi ini gini, Anda akan banyak bersaing, spiritmu bersaing lebih daripada bersyukur. Kalau orang kompetisi begitu dalam hidup ini, Anda sulit bersyukur. Ayo, benar apa enggak? Anda nangkap maksud saya? Anda akan terus bersaing, dia punya ini baru, saya mau ini baru. Ini bukan hal yang baru sebenarnya, cuman sosial media mengekspos lebih cepat. Dan Anda sekarang bisa melihat seluruh dunia melalui sosial media. Temanmu yang sudah pindah nun jauh di sana, mungkin sudah di Amerika, mungkin sudah di Alaska,
Dia pasang sosial media, sekarang dia jadi pemilik dari sebuah restoran cukup besar ramai misalnya. Anda bisa lihat, kalau dulu kan enggak. Betul? Setuju saudara? So saya mau katakan sama saudara be careful. Nah yang terjadi adalah konflik. Nah ketika konflik terjadi, apa yang terjadi di dalam konflik ini? Konflik ini akan terjadi antara virtual yang Anda lihat dengan reality yang Anda hadapi. Paham? Virtual, secara virtual Anda lihat di sosial media dengan realitas yang Anda hadapi. Terjadi gap dan ini konflik. Dalam batinmu akan ada konflik. Nah kalau konflik batin ini diteruskan cukup lama tanpa pemberesan, jangan heran Anda akan frustrasi, Anda akan stres, dan terakhir mental saudara akan kena. Dan ini bukan cuma hanya orang Kristen biasa terimbasnya, termasuk para pendeta, hamba Tuhan. Kalau enggak aware dan jaga-jaga akan stressful. Jadi Anda enggak usah heran sekarang. Kenapa sebelum pandemi ada banyak pendeta bunuh diri? Ada pendeta bunuh diri. Ada seorang asisten pendeta mega church. Gereja besar, dihargai, dihormati. Dia sebagai associate-nya dari pastor, bunuh diri. Kok bisa? Ya itu mental konflik, inner konflik. Dia mau jadi seperti yang diharapkan oleh orang lain. Saudara mau tahu saudara bahwa Musa pernah konflik, inner konflik. Oh iya, dia dituntut dan dia kepengen supaya dia bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari umat Tuhan. Dan dia emosional, konflik. Yang Tuhan bilang katakan kepada batu karang ini, bukan katakan dia emosi, dia boom. Tuhan bilang selesai kamu. Paham ya? Paham ya? So we have to be very careful. Makanya jangan heran orang-orang kayak begini bisa berakhir gangguan jiwa, schizophrenia, dan bisa juga yang namanya bunuh diri. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang seperti itu atau Anda sedang mengalami seperti itu, be careful. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Roma pasal 7, mari kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 25. Alkitab berkata demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terjadi konflik. Walaupun ini konfliknya bukan sosial media, tapi apa yang dia mau lakukan dengan apa yang seharusnya dia lakukan berbeda. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Konflik. Paulus sedang bicara tentang dosa, tapi saya lagi bicara soal konflik di mana di sosial media. Sebenarnya Anda nggak mau tuh ngikutin itu, tapi Anda gimana ya? Nggak bisa lepas dari situ. Lanjut saudara. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku hendak berbuat baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Saya percaya ada anak-anak Tuhan yang masih suka dengan firman Tuhan. Tapi kondisi ini memaksa mereka berpikir yang berbeda. Tapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka, dia bilang. Konflik dia. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian terakhir ini saya akan memberikan kepada saudara jawaban bagaimana Anda bisa overcome your inner conflict. Are you ready? Amin. Jangan lagi ada mental issue di sini. Jangan lagi ada gejolak-gejolak mental, tekanan dalam batin saudara. Konflik batin itu bahaya loh saudara. Ya jangan heran penyakit muncul kok banyak. Stres, tekanan darah tinggi, gula darah, ketidakseimbangan, migran, macam-macam itu terjadi. Itu sebagai side effect dari sana. Amin. Oke, mari kita lihat bagaimana mengatasi konflik batin. Yang pertama, saya kasih Anda 3 lah, ya. Yang pertama, hiduplah sederhana, bro, sis. Hiduplah sederhana.
Obat yang paling manjur menghadapi sosial media dan hidup yang hiruk pikuk carut marut di zaman sekarang ini dengan penuh sosial media dan seterusnya, sikapi hidup ini di setiap era generasi. Mau nanti generasi sekarang Z, mulai nanti Alpha, generasi Alpha, pastikan mereka diajar hidup simple life. Salah satu ciri untuk hidup sederhana adalah rasa cukup, contentment. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dunia, kita pun tidak membawa apapun keluar. Asal ada makan dan pakaian, apa kata Paulus? Cukup. Nah, kalau sekarang ini ayat ini dibawa ke generasi sekarang, itu nggak salah pastor ngomongan ayat itu bisa begitu. Mana cukup kita? Nah, kenapa Anda merasa tidak cukup? You are pushed toward that. Tapi Paulus, kita harus kembali back to the Bible, back to the basic, back to the word of God. Firman Tuhan yang mengajar bahwa asal ada makan, asal ada pakaian, udah cukup. Bahkan ada nanti Anda bisa cari di ayat Alkitab, Paulus bilang, aku tahu apa arti kelimpahan, aku tahu apa arti kekurangan. Apa arti kenyang, apa arti lapar. Paulus itu realistis, dia tahu kok itu. Bukankah di dalam Lukas 3 ayat 14 kalau Anda cari di Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis berkata kepada prajurit, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kesederhanaan, rasa puas. Rasa peace itu dari kesederhanaan. Anda pernah dengarkan sebuah ilustrasi cerita tentang dua petani yang lagi santai? Pernah dengar nggak? Dua petani lagi santai, lagi ngerokok, makan singkong, minum kopi di tengah hari, kira-kira jam 1, jam 2 gitu. Lalu ada pengusaha dari Jakarta datang ngelihat mereka. Bapak ngapain nih males-malesan begini, katanya gitu. Kerja dong. Kerja apa? Itu kan bapak petani, kerja lebih keras. Supaya bapak dapat duit lebih banyak. Nah, petani ini bilang gini, terus kalau saya dapat duit lebih banyak buat apa, Pak? Ya, orang kota bilang ini dasar nggak ngerti duit orang ini, kan begitu. Dia bilang kalau kerja lebih banyak, kamu bisa beli tanah, bisa beli ladang lebih gede, hasilnya lebih gede, dijual lebih banyak, dapat duit lebih banyak. Oh gitu. Terus kalau duit lebih banyak buat apa, Pak? Kalau duit lebih banyak lagi, kamu bisa beli traktor, tahu? Kamu beli traktor, kamu nggak usah kerja keras, traktor yang kerja, kamu bisa relax gitu. Oh gitu. Dapat duit lebih banyak. Oh. Terus Bapak lihat saya sekarang lagi ngapain? Emang Bapak pikir saya sekarang lagi ngapain? Saya lagi relax, nggak usah ngusek-ngusek nguber-nguber kayak gitu. Anda ngerti sih nggak maksud saya? Nah, Bapak udah susah-susah cari duit gede-gede, akhirnya mau relax. Gue juga relax. Gue nggak harus kayak gitu, gue juga relax. No, life is simple, my friend. Hidup itu sederhana. Kenapa kita mesti ribet-ribet kayak ikutin orang? Gue mesti gini-gini. Ujungnya apa? Pensiun juga kan? Unsurnya apa? You enjoy your life. You can enjoy your life now. Nggak harus sekan nanti. Katakan amin. Nah, ini yang membuat Anda sembuh dari mental, dari persoalan-persoalan tekanan konflik yang ada di dalam ini. Make life simple. Makanya saya suka bilang KISS, KISS. Keep it simple, stupid. Anda ngerti gak maksud saya? KISS, apa KISS itu? Keep it simple, stupid. Make it simple, friends. Hidup ini simple. Makin Anda simple, Anda juga akan kebutuhannya simple. Ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Betul? Hidup saya dulu waktu saya di bank, nggak ada yang namanya hidup simple. Biasa makan makanan yang mewah dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajar saya untuk hidup simple. Katakan amin. Kenapa generasi sekarang rapuh? Karena generasi sekarang tidak belajar dari generasi-generasi sebelumnya tentang cara hidup simple. Simplicity. Belajar simple. Ada amin, saudara? Belajar dari Mark Zuckerberg. Cuman pakai kaos oblong, jeans, itu aja. Mobil VW. Coba kalau kita belum jadi Mark Zuckerberg. Maunya Lambo, Ferrari, yang macet dibawa kemana? Coba.
Why is it? Karena we don't have a simple life. Kita di compare terus dengan social media. Membuat saudara makin addicted untuk hidup kayak gitu. Be careful loh saudara. Katakan amin. Yang kedua, Anda harus bisa katakan tidak. You have to say no to things yang Anda tahu ini akan merusakmu. You have to say no, katakan tidak. Yosua 24 ayat 15 berkata, jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, kalau kamu rasa nggak baik, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Silakan pilih, kata dia. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Artinya kepada Tuhan. Artinya Yosua sedang bilang begini. Hei umat Tuhan, kamu boleh pilih kepada apa yang ada di sekitarmu hari-hari ini. Tuhan yang kau anggap di sekitarmu ini hebat. Saudara, Tuhan itu enggak harus dalam wujud, dalam pengertian Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi uang bisa jadi Tuhan saudara. Karir bisa jadi uang saudara. Betul enggak saudara? Bisa jadi Tuhan kita. Nah saudara, prestasi kita itu bisa jadi Tuhan kita. Nah Joshua lagi bilang ini, pilih. Sekarang kamu mau mengatakan apa? Kamu mau katakan ya sama mereka, silakan. Tapi aku tidak. I will say no to that karena aku mau beribadah kepada Tuhan. Anda harus bisa katakan tidak. Banyak orang makin stres ketika dia nggak bisa bilang tidak. Apa aja yang ditawarin dia ikut, dia iya. No. Anda harus berkata tidak sama ilah zaman ini. Anda harus berani mengatakan begini, dalam bahasa Inggris asik ini saudara. Enough is enough. No. Enough is enough. Tapi yang cilaka adalah justru kita memberi diri kita justru mencari urusan untuk memberi diri masuk dalam jebakan itu. Itu yang membuat kita sulit. Halo? Ada amin? Bisa katakan tidak? Aduh gak enak pastor, abis temen begini gak enak. Lah gak enak ini. Anda gak bisa bilang no, that's it. Dan itu yang membuat saudara akhirnya jadi stres. Ketika saya masih di bank, saya diundang, diajak pernah sekali waktu oleh teman saya. Katanya yuk ada acara akhir tahun sama-sama kita pergi keluar. Tapi big boss saya yang paling atas tahu. Karena saya sering bicara soal firman, cerita hidup saya. Big boss saya bilang gini, lu jangan ajak si Leo, udah percuma lu. Lu akan ngerusak suasana kita, katanya gitu. Udah gak usah mendingan daripada lu ngerusak. Emang kenapa? Alah, dia itu pendeta katanya gitu. Oh masa sih? Iya udah jangan deh. Ngerti maksud saya? So, ketika Anda memperlihatkan identitasmu sebagai anak Tuhan secara sungguh-sungguh juga sebenarnya memudahkan Anda juga pada akhirnya kan. Tapi kalaupun enggak, Anda harus berkata tidak gitu. Berapa banyak kita nggak bisa bilang tidak, dan akhirnya kita terjerumus lalu kita minta maaf sama Tuhan. Mau sampai kapan kita begitu terus? Halo? Ada seorang bilang hidup ini masih koma. Saya tahu masih koma, belum titik. Tapi kalau komanya sama terus masa nggak titik-titik sih? Ini mesti ada titiknya dong. Masa koma terus? Halo? Anda ngerti maksud saya? Yang ketiga, yang terakhir. Anda harus punya perspektif kekekalan dalam hidup ini. Cara pandangmu gak boleh hanya yang sekarang. Anda harus lihat ke depan. Your life is in the future bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Hidup yang sekarang ini sementara. Setuju gak saudara? Siapa yang percaya hidup ini sementara? Tempat terakhir saudara bukan di sini, di sorga. Bahkan bukan di ibu kota negara. No. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena gak ada kekekalan. Anda butuh kekekalan saudara. Anda perlu yang namanya eternal. Bukan film saudara, eternal. Kekekalan harus menjadi tujuan investasi saudara yang tidak termakan ngangat dan kerat dan karat. Anda ngerti maksud saya? Perhentian terakhir saudara ada di sana. Apakah Anda mempunyai investasi yang cukup hari-hari ini untuk kehidupanmu di masa yang akan datang? Invest there, di mana tidak ada karat, tidak ada ngengat,
Tidak ada yang bisa membuat saudara terkorosi hidup ini. Your investment ada dalam kekekalan. 3 jawaban saudara hari ini. Simple life, say no. Pandang pada kekekalan. Maka Anda akan terhindar dari compare, compete, konflik. Dan Anda akan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Mari puji Tuhan, biarlah harta Anda ada di kekekalan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan berdoa. Saya ingin bawa saudara untuk jalan di dalam kemurahan Tuhan. Tetap kuat. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau lebih dari cukup. You are more than enough. Tidak ada yang lain dalam hidup ini selain daripada Engkau. Dunia akan mengacaukan pikiran kami, diri kami, hidup kami. Karena memang dunia akan berakhir. Tapi Engkau akan membawa kami dari kekuatan sampai kekuatan. Sadarkan kami Tuhan, anak-anak muda di sini. Sadarkan kami semua yang hadir di sini. Kami tidak mau membiarkan konflik batin berkepanjangan dalam hidup kami. Kami akan berkata tidak buat sesuatu yang bisa menghambat dan mengganggu kami. Dan saya mau belajar, kami mau belajar hidup sederhana. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang hadir secara khusus? Saya hanya bisa melihat Anda yang hadir, yang berkata, Tuhan, hari ini aku mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku, apa yang sedang terjadi dalam hidup adikku, kakakku, temanku. Sekarang aku mengerti bagaimana aku bisa membebaskan diri seperti Paulus berkata, syukur kepada Kristus. Kalau Anda adalah orang-orang yang berkata, Tuhan, hari ini aku mau merdeka, lepas dari konflik batin ini, dan aku tidak mau terjerumus di dalamnya, dan aku akan berani berkata tidak, dan aku akan berani singkirkan hal-hal yang tidak baik, dan kami tidak akan membiarkan diri kami terjebak. Kalau ada orangnya, Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari sini. Anda gak perlu maju di kursimu. Saya mau berdoa. Hari ini aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka tahu apa yang sedang mereka gumuli dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang menjadi tantangan dalam hidup mereka di hari ini. Tanpa disadari mereka didorong, tanpa disadari mereka dipacu, tanpa disadari mereka ditarik kepada arah yang justru menjauh daripadamu Tuhan. Tapi siang hari ini hamba-Mu berdoa buat mereka yang mengangkat tangan, lawat di kursi mereka. Sehingga ketika mereka hadir saat ini mengangkat tangan, Engkau yang tahu bahkan sebelum kandungan ibunya mereka, Tuhan sudah tahu apa yang akan menjadi masa depan mereka 5-10 tahun ke depan, Tuhan yang tahu. Berdoa hari ini biarlah Tuhan Kau jamah hidup mereka, berikan kekuatan, berikan kemenangan. Di pikiran mereka terjadi kemenangan hari ini, in Jesus name, in Jesus name. Mereka ambil keputusan hari ini untuk bisa hidup sederhana, untuk hari ini berkata tidak kepada hal yang mengganggu mereka, dan mereka mulai melihat hidup ini adalah investasi kepada kekekalan. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Silakan turunkan tangan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mau bawa hidup ini ke dalam tangan. Kami serahkan Tuhan selanjutnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. So, siapa yang belajar sesuatu pagi hari ini? Kemarin di corporate prayer saya sampaikan ini, dan ini relate banget dengan apa yang Pastor Leo bagikan. Saya dapat waktu pagi saat teduh kemarin pagi tentang pada dasarnya setiap orang tuh punya lubang di dalam dirinya, there's a hole. Dan besar atau kecilnya lubang ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya besar. Tapi lubang ini black hole yang terus mengisap, menarik sesuatu, mengingini sesuatu yang gak ada habisnya.
Ini sangat bergantung dari bagaimana cara dia dibesarkan, pengalaman masa lalunya, bahkan juga apa yang dia konsumsi dan dalam pikiran, ini sangat mempengaruhi itu. Dan saya mau katakan bahwa lubang itu hanya bisa ditutup dan diisi penuh oleh satu pribadi yang namanya Yesus. Lubang itu diplak, ditutup penuh, sehingga kita bisa konten dalam hidup kita ini hanya oleh satu pribadi, yaitu Yesus. Dia mengisi kita dengan kasih-Nya, dia mengisi kita dengan kasih karunia-Nya dan kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga kita bisa berkata sampai satu titik dalam kehidupan kita, Jesus, you are more than enough in our life. Kalau kita konten hidup kita, percaya kita nggak akan pernah mengingini hal-hal yang lain yang terus kayaknya. Kalau di pengakuan, lubang itu bisa bicara tentang pengakuan, bisa bicara tentang penerimaan, bisa bicara tentang sesuatu yang keuangan yang terus kayaknya nggak ada habisnya, kekayaan yang kita ingini terus mau diisi sampai kapanpun, lubang itu nggak akan pernah penuh. Kita nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena kepuasan sejati kita hanya kita temukan di dalam Yesus. He is our contentment. Dia membuat kita penuh. Kalau kita hidup kita penuh, percaya sama saya, kita nggak akan mengingini hal yang lain. Buat kita hal-hal yang lain nggak akan kita pedulikan, nggak akan menjadi hal yang nggak penting buat kita. Ada syukur, nggak ada syukur. Tapi kalau kita penuh dengan Yesus dalam kehidupan kita, we always give thanks untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Thank you Lord. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Thank you Lord. Kita akan pujian ini. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth is your grace abounds enough. You're more than enough. You're more than enough for me. Sing one more time. Jesus, you're able to bring every chains alive in your hand. You're in control. Your grace abounds enough. You're more than enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds. You're more than enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every chains alive in your hand. You're in control. Grace overflows. You're more than enough for me. You're more than enough in our life. Yes. Kau terlebih dari cukup buat setiap kami. Ajari kami Roh Kudus untuk setiap kami belajar sampai di satu titik kami bisa mengatakan bahwa Jesus, you're more than enough. Kau terlebih dari cukup buat setiap kami. Kasih-Mu yang gak pernah habis, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu yang mengisi kehidupan kami, sehingga kami boleh keluar dari hati dan lidah kami dan mulut kami bahwa Engkaulah kepenuhan kami, sehingga kami gak pernah kekurangan lagi akan segala sesuatu dalam kehidupan kami, yang membuat kami pada akhirnya terjebak dalam situasi, kondisi, membuat kami stres, membuat kami akhirnya pada punya mental issue, membuat kami berada dalam tekanan yang gak seharusnya itu ada dalam kehidupan kami, membuat masalah yang seharusnya masalah itu gak perlu dalam kehidupan kami. Tapi pada hari ini kami boleh belajar untuk bisa mengendalikan inner konflik dalam kehidupan kami,
Ajari kami untuk bisa memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Kalau kami dalam mungkin dalam beberapa waktu terakhir mulai teralihkan, fokus kami mulai bergeser, bukan lagi mengejar pribadimu, tapi mengejar hal yang lain, yang membuat pada akhirnya kami kelelahan, kecapean sendiri Tuhan. Pada siang hari ini kami belajar sesuatu, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami boleh kembali memusatkan hati dan pikiran kami, fokus kami hanya kepada pribadimu. Terima kasih Bapak untuk benar firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Leo dalam kehidupannya, berkati doa kesehatan, kekuatan, hikmat yang terus Tuhan mengurap, memberkati keluarga besar, memberkati gereja yang dipimpin, boleh bermunculan murid-murid yang berdampak, yang berinfluence dimanapun mereka berada, yang memuridkan orang-orang lain di dalam nama Yesus. Apa yang kau taruh dalam kehidupannya akan tercapai, akan terjadi dengan kasih karunia Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Tuhan berkati setiap kami dalam pernikahan, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, bahkan pelayanan kami. Tuhan berkati. Kalau kami akan segera mengakhiri tahun ini Tuhan, kami tak lupa kami mengucap syukur untuk semua pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri Indonesia semakin baik, Balikpapan yang semakin baik. Berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami percaya pandemi akan segera berakhir dan akan terjadi restorasi, pemulihan yang luar biasa atas bangsa ini, atas negeri ini, atas gereja-gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari jemaat Tuhan sebelum kita pulang, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui Putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan mari singgah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. God bless you, happy Sunday.